Pernah nggak sih, kamu lagi sendirian di kamar, lampu udah mati, badan capek, tapi otakmu malah muter terus? Mulai dari mikirin kerjaan yang belum selesai, mantan yang udah lama hilang, sampai drama yang bahkan belum tentu kejadian. Aku pernah, bahkan sering, rasanya kayak kita hidup dalam kepala sendiri, nggak bisa diem, nggak bisa hening, dan anehnya, makin kita sibuk ngatur pikiran itu, makin kita ngerasa capek, tapi tetap aja, nggak bisa berhenti mikir. Sampai akhirnya, aku nemu satu buku yang bikin aku diem. Bener-bener diem. Judulnya The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Tapi tunggu, sebelum kita bahas lebih jauh, kenalin dulu. Kamu lagi dengerin buku bekas, channel yang ngebedah buku-buku keren, tapi nggak ngebosenin. Di sini, kita ngobrolin isi buku kayak lagi curhat sama teman sendiri. Nggak ribet, nggak teoritis banget, tapi tetap bikin mikir. Kalau kamu suka hal-hal yang bisa bikin hidup lebih ringan dan hati lebih tenang, kamu di tempat yang pas. Karena hari ini, kita bakal bahas satu buku yang katanya bisa bikin kamu lebih damai tanpa perlu liburan mahal. Buku The Power of Now bukan cuma ngajarin tentang hidup di saat ini, tapi lebih dari itu, dia kayak tamparan pelan yang bikin kita sadar selama ini kita hidupnya tuh di masa lalu atau masa depan. Jarang banget kita bener-bener hadir di sekarang. Eckhart Tolle nulis buku ini setelah dia ngalamin titik balik hidupnya. Sebelumnya dia ngalamin depresi berat. Sampai suatu malam, dia ngerasa bener-bener gak kuat. Dan di titik itulah, dia nyadar bahwa selama ini, penderitaannya bukan datang dari kejadian hidup, tapi dari pikirannya sendiri. Coba pikirin deh, berapa banyak waktu yang kamu habiskan buat nyeselin hal-hal di masa lalu, atau ngerasa cemas sama masa depan, yang bahkan belum kejadian? Kita tuh sering banget kejebak di dua hal itu, masa lalu dan masa depan. Padahal yang bisa kita kendaliin cuma satu. Sekarang, Eckhart bilang, pikiran kita bukan kita. Kita tuh sering mikir kalau semua isi kepala itu adalah diri kita. Padahal enggak, kita bisa ngelihat pikiran kita sendiri. Artinya, kita bukan pikiran itu. Coba bayangin ya, kamu lagi nongkrong di warung kopi favorit, duduk bareng teman yang udah lama gak ketemu. Di depan kamu ada segelas kopi, susu gula aren, roti bakar yang baru dateng, dan suasananya tuh hangat banget. Tapi otak kamu malah sibuk sendiri, mikirin kerjaan yang belum kelar, mikirin balasan chat dari seseorang yang entah kenapa gak muncul juga, atau malah mikirin omongan orang lain seminggu lalu yang masih bikin nyesek. Padahal kamu secara fisik lagi ada di tempat yang nyaman, ditemani orang yang kamu suka, dan makan enak. Tapi kenapa rasanya kayak kosong? Kita semua pernah ngerasain itu. Kita hadir, tapi sebenarnya nggak benar-benar hadir. Kita hidup di kepala, bukan di momen ini. Dan disitulah, kata Eckhart Tolle, kita kehilangan kekuatan terbesar yang kita punya, kekuatan dari saat ini. Kita tuh sering banget kejebak di masa lalu yang udah lewat, atau ketakutan sama masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Kita pikir, hidup itu soal rencana besok atau perbaikan dari kemarin. Padahal, satu-satunya waktu yang kita punya cuma sekarang. Dan kabar baiknya, kita bisa belajar buat pelan-pelan kembali ke sekarang. Nggak harus langsung jago, tapi dimulai dari yang paling sederhana. Pertama, napas. Waktu kamu ngerasa kepala mulai ribet, coba tarik napas dalam pelan-pelan. Rasain udara masuk, lalu keluar. Jangan buru-buru. Fokus ke sensasinya aja, bener-bener rasain. Karena napas itu kayak jangkar. Dia selalu ada di saat ini. Kedua, sadar tubuh. Kita tuh sering lupa kalau tubuh kita bisa jadi jalan pulang. Coba deh, rasain telapak tangan kamu sekarang, atau punggung yang nempel di kursi. Perasaan berat di kaki, itu semua nyata. Itu semua ada di sekarang. Tubuh itu jujur.
Dia nggak mikirin drama masa lalu. Dia nggak cemas soal nanti makan siang apa. Dia cuma hidup di detik ini. Ketiga, dengerin. Bukan cuma dengerin lagu atau orang ngobrol, tapi bener-bener dengerin tanpa ngasih label. Misalnya, suara angin, suara motor lewat, suara kipas, bahkan suara sunyi. Jangan buru-buru bilang, oh itu suara ini, suara itu. Biarkan suara-suara itu ada, kayak gelombang yang datang dan pergi. Dan kalau kamu lagi ngobrol sama orang, coba fokus bener-bener dengerin dia. Tanpa mikir mau jawab apa. Tanpa buka HP, diam-diam, cuma dengerin. Itu ternyata bikin kamu ngerasa lebih hidup. Latihan-latihan kecil ini kelihatannya sepele, tapi perlahan dia narik kamu balik ke sini, ke momen ini. Kamu bakal sadar juga kalau hidup itu sebenarnya nggak seberat yang kamu pikir. Karena pikiran kamu mungkin suka lebay, tapi saat ini hampir selalu baik-baik aja. Nggak ada drama, nggak ada kecemasan. Sebelum buku ini ditulis dan dikenal di seluruh dunia, Eckhart Tolle itu bukan orang yang kelihatan damai atau tenang, justru sebaliknya. Dia pernah berada di titik paling gelap dalam hidupnya, penuh kecemasan, penuh ketakutan, bahkan dia merasa nggak ada gunanya hidup. Setiap hari, pikirannya kayak nyerang dia sendiri. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa ngerasa senang. Yang ada cuma kekosongan dan kelelahan batin yang dalam banget. Sampai suatu malam, di umur 29 tahun, semuanya meledak. Dia duduk sendirian, dan di dalam dirinya muncul satu kalimat. Aku nggak tahan lagi dengan diriku sendiri. Dan di saat itulah, tiba-tiba dia sadar sesuatu yang sederhana tapi kuat. Dia menyadari bahwa selama ini, yang membuatnya merasa lelah dan sakit, bukanlah dirinya sebenarnya, tapi pikiran-pikiran yang terus berputar di kepalanya. Seolah ada dua bagian dalam dirinya, satu yang lelah dan terluka, dan satu lagi yang cuma diam dan mengamati semuanya. Pikiran itu kayak tombol yang mengeriset semuanya. Dia diam, bener-bener diam, gak ada suara di kepala, gak ada kecemasan. Yang tersisa cuma keheningan dan rasa damai yang aneh. Besoknya, dia bangun dan merasa semuanya berbeda. Burung di luar jendela terdengar lebih hidup. Cahaya pagi terasa lebih hangat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara dia hadir di dunia yang berubah. Sejak hari itu, hidupnya pelan-pelan berubah. Dia nggak lagi kejar kesuksesan atau validasi dari luar. Dia mulai hidup dengan penuh kesadaran di setiap detik. Dan dari pengalaman itu, lahirlah buku The Power of Now. Kadang kita ngerasa hidup tuh ribet banget, penuh drama, penuh ketakutan. Tapi coba pelan-pelan, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, apa yang salah di saat ini? Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Kalau ternyata nggak ada yang salah, berarti semuanya baik-baik aja. Kamu nggak harus jadi orang yang paling tenang sedunia, tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Sadar waktu minum kopi, sadar waktu jalan kaki, sadar waktu dengerin suara teman kamu cerita. Karena saat kamu hadir, kamu hidup. Dan seperti kata Eckhart, sekarang adalah semua yang kamu punya. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir, atau mungkin nyentuh kamu dikit aja, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas ya. Karena di sini kita bakal terus ngobrolin buku-buku yang gak cuma keren, tapi juga bikin hidupmu lebih tenang dan penuh makna. Dan kalau kamu mau baca sendiri bukunya, linknya udah aku taruh di deskripsi. Tinggal klik aja. Yuk, bareng-bareng belajar buat hidup